Sejarah perkembangan Indonesia tidak lepas dari kejadian pergerakan Mei 1998. Hal ini karena peristiwa tersebut menjadi titik runtuhnya kepemimpinan Orde Baru yang dikomandani Presiden Soeharto dan selanjutnya berdiri era reformasi yang mengangkat Burhanuddin Yusuf Habibie sebagai kepala negara. Selama kepemimpinan Soeharto, peristiwa Mei 1998 tidak lepas dari runtuhnya perekonomian Asia sehingga berimbas ke negara kita. Pada saat itu, wilayah keuangan kepemimpinan hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 bahkan menimbulkan kepanikan terhadap ekonomi di dunia. Pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan masa kelam bagi Indonesia. Runtuhnya perekonomian nasional ini disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah peristiwa itu muncullah kejatuhan Soeharto yang menyebabkan dirinya memundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Mundurnya jabatan Soeharto tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Hal ini disebabkan karena runtuhnya dukungan terhadap dirinya. Tetapi sebelum reruntuhan tersebut, Soeharto pernah menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun. Kala itu, badai Krismon tak hanya menerpa Indonesia, tapi juga negara Asia lainnya. Krisis moneter menumbangkan satu demi satu kekuatan ekonomi Asia. Kondisi ekonomi yang kacau membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan investor. Krisis ekonomi 20 tahun yang lalu bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah. Dampaknya menyebar ke seluruh sendi perekonomian negara, sehingga memunculkan gejolak sosial politik dan tuntutan reformasi. Kekacauan pun menjadi bertambah karena hal itu, sehingga terjadi PHK di mana-mana hingga memicu banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Jadi, krisis yang terjadi di berbagai sektor yang melanda Indonesia membangkitkan kemarahan publik. Penembakan di Universitas Trisakti yang terjadi 12 Mei 1998 semakin memicu terjadinya kerusuhan. Itulah yang menyebabkan Soeharto meletakkan senjata dan jabatannya. Kaitannya dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu juga menjelaskan pada awalnya dulu juga pernah mengalami krisis pada zaman pertengahan. Krisis zaman pertengahan dimulai sejak abad ke-15, selanjutnya pada abad ke-16, dikuasai oleh suatu gerakan yang disebut Renaissance. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali secara historis. Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan kembali dalam suatu peradaban. Gerakan ini dilakukan oleh para humanis Italia yang menggagas untuk kembali pada sumber-sumber murni bagi pengetahuan dan keindahan yang diawali dalam bidang keharmonian dan kerajaan. Hal itu bertujuan untuk merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup umat Kristen melalui pengaitan antara hikmah kuno atau klasik dengan wahyu, sehingga memberi kepastian kepada gereja bahwasanya sifat pemikiran klasik itu tidak dapat dibinasa. Pada zaman sekarang ini, masih banyak manusia yang hanya tunduk pendapat-pendapat hasil pemikiran orang lain. Percaya secara penuh terhadap doktrin suatu ajaran, tunduk terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Padahal, semua itu tidak sepenuhnya mengandung kebenaran secara utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian secara kritis dalam rangka mencapai sebuah kebenaran yang dinamis. Pada dasarnya, setiap manusia sudah diberikan akal sebagai alat untuk berpikir. Tetapi,
Sebagian besar manusia tidak berani untuk menggunakan hasil pemikiran sendiri sebagai produk kebenaran. Bagaimanapun keadaannya, sebagai makhluk yang berpikir, manusia akan selalu mencari sebuah kebenaran yang hakiki, mencari jawaban dari segala macam permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Dan yang kedua, yang ayat 191 yang berbunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Akan membacakan surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.